Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala, ketahuilah olehmu hai talib. Talib artinya pelajar, bahwasanya ilmu tasawuf itu suatu bahagian daripada ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu syariat itu tiga bahagian. Pertama ilmu fiqih, itu yang kita pelajari halal haram wajib sunat makruh. Kedua ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, itu yang biasa dikaji di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para rasul. Begitu juga, dan yang ketiga ilmu tasawuf dan tarekat. Tarekat artinya jalan. Dan yang tiga ini dikeluarkan, dihasilkan daripada Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Maka yang mengeluarkan, yang menghasilkan ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid itu yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang mengeluarkan, yang menghasilkan ilmu tasawuf itu Imam Abul Qasim Al-Junaidul Baghdadiyu, yang kita kalau lidah Indonesia sebutnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sementara dan ilmu tariqat itu ilmu yang dahulu pada masa sahabat. Jadi sudah sejak masa sahabat mengambil mereka itu daripada penghulu kitab Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itu radhiyallahu anhum mengajari pula mereka itu kepada mereka itu para ulama. Jadi dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in kepada para ulama terus sampai ke kita sekarang, hingga sampai sekarang pada masa kita ini dengan silsilah rantai ikatan yang masyhurah, yang termasyhur atau yang dikenal, yang masyhur ya. Nah, itu. Jadi pastilah kalau dia tarekat masih sampai silsilahnya, rantai ikatannya itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan zikir daripada orang yang mempunyai tarekat itu berlain-lainan atas kira-kira ditinjau dari segi pengambilannya daripada gurunya. Dia dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya pada gurunya, terus nanti ke tabi'in, tabi'in ke sahabat, ke Rasulullah, hingga sampai kepada penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan sahabat A, dari sahabat A diajarkan ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in kepada ulama, terus kepada kita sekarang. Rasulullah ajarkan pula sahabat yang lain lagi begini, sahabat yang lain lagi begini, sahabat yang lain lagi begini, maka itu berbeda-beda ya. Meskipun nanti akhirnya sampai ke Rasulullah, semuanya sama. Karena dari asalnya Rasulullah mengajarkan sahabat A ini, sahabat B itu, sahabat C lain pula lagi. Nah, tetapi zikir itu jikalau tiada diketahui akan artinya, maka tiada diberinya pahala. Ini satu fatwa ulama dari sekian banyak fatwa yang masing-masing fatwa itu berbeda. Ini satu di antaranya, bahwa kalau berzikir tidak mengerti artinya, maka tidak diberi pahala. Sabar dulu, akan kita lihat berikutnya. Dari karena inilah, kata Syekh Ibrahim di dalam syarah Jauhar, barang siapa berzikir Allah, 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 maka yaitu bid'ah. Ini fatwa beliau. Kita mesti adil, lihat fatwa-fatwa yang lain. Bahwa kita mungkin sebahagian orang cenderung ke fatwa ini, silahkan. Tapi hendaknya arif sekali kita kalau tidak menyalahkan orang lain mengikut fatwa yang lain seperti berikut ini. Dan kata Syekh Ajhuri di dalam hasyiahnya pula, bahwasanya zikir Allah, 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 Allah itu jika diniatkannya di dalam hatinya, kalau menyebut lafaz Allah di dalam hatinya diniatkannya ma'bud, 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 artinya yang diabdi, yang disembah, maka tetap diberi pahala. Lihat nih, ada dua. Jadi jangan bingung. Ya, ini sudah jelas. Inilah keadilan, objektivitas yang diajarkan diantaranya oleh Syekh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin, penulis kitab ini. Nah, beliau bimbing kita untuk objektif, untuk arif, untuk bijaksana. Beliau tayangkan dua-dua pendapat itu. Nah, ya, jadi kita tiru sikap ulama.
Beliau jelaskan, Syekh Ibrahim mengatakan tak dapat pahala kalau tak tahu arti. Syekh Ajhuri malah mengatakan tetap dapat pahala walau tak tahu arti, dengan syarat yakinlah di dalam hati bahwa Allah itu ma'bud yang diabdi, yang disembah, seterusnya. Ya. Dan apabila engkau ketahui yang demikian, itu sudah tahu kita penjelasan barusan, maka betapa pula diingkarkan amal orang. Nah, jadi jangan diingkarkan amal orang. Nah, bahwa si fulan mengikut fatwa Syekh Ibrahim tak dapat pahala, maka yang mengikut fatwa Syekh Ajhuri jangan diingkari itu. Nah, jangan diingkari itu, bahwa si fulan ikut fatwa Syekh Ajhuri, sementara yang satu pula fatwa Syekh Ibrahim, jangan diingkari yang fatwa Syekh Ajhuri. Nah, jadi si fulan itu jangan diingkari, karena dua-dua ada mengikut ulama. Mengapa tak boleh diingkari? Karena tiada yang diingkari itu melainkan pada mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Haram jangan dilakukan. Dilakukan juga oleh entah siapa begitu. Itu kita ingkari, salah kau. Wajib lakukan, tapi ditinggalkannya. Kita ingkari siapapun yang meninggalkan yang wajib itu, yang begitu, ya. Pun dengan syarat jikalau perkara yang haram dan wajib itu ittifaq, sepakat ulama pada haramnya atau ittifaq pada wajibnya. Jadi kalau sepakat ulama ini haram, jangan lakukan. Dilakukan, yang melakukan itu kita ingkari. Sepakat ulama ini wajib, jangan ditinggalkan. Yang meninggalkan itu kita ingkari. Tapi kalau ulama mengatakan ada haram, ini bukan haram tapi makruh atau malah halal, itu taklah kita ingkari kalau dia melakukannya, karena boleh jadi dia mengikut fatwa yang mengatakan makruh atau mengikut fatwa yang mengatakan halal, ya. Syah dan hai segala saudaraku, jangan tuan hamba mengubahkan perpegangan tuan hamba yang dahulunya. Kalau kita sudah yakin ini ilmu kita mengaji sama guru yang memang benar, dengan syarat yang menetapkan dia itu ulama yang besar, maksudnya ulama yang memang dapat dijadikan rujukan, nah jangan ubah. Melainkan jikalau perpegangan yang salah pada syarak, barulah diubah. Ini tidak pula salah, jangan diubah-ubah. Dengan syarat kita mendapat dari guru yang memang dapat dijadikan rujukan. Lain hal kalau khilafiyah, ya. Kalau khilafiyah itu kan semua merujuk kepada ulama. Nah, jadi kalaupun kita berubah, ya itu dibenarkan sebab masing-masing ada ulama yang memfatwakan, dengan syarat ulama yang memfatwakan jadi rujukan. Mudah saja contohnya dalam agama yang masyhur itu, contohnya ya, suami istri sentuhan batal tidak wudhu. Nah, kan ada yang memfatwakan batal, ada yang memfatwakan tidak. Selama ini kita ikut memfatwakan tidak batal. Bolehkah berubah menjadi batal? Boleh, karena ada ulama yang menyampaikannya. Selama ini atau sebaliknya, selama ini kita memfatwakan batal. Bolehkah ikut tidak batal? Boleh, karena ada ulama memfatwakan. Yang dimaksud di sini tidak ada ulama yang besar. Artinya ulama yang dapat dijadikan rujukan memfatwakannya, ya. Kalau memang ada begitu, perpegangan itu pula syarak salah pada syarak, wajib diubahkan dengan syarat musyawarah pada segala ulama jikalau ada di dalam negeri itu. Jadi kalau ada dalam negeri itu ulama yang menjadi rujukan, boleh berubah, boleh. Kalau mereka katakan memang begini, jadi tetap saja kita mengikut ulama, ya. Atau tak ada ulama besar daerah situ, yang ada di daerah lain, cuma disuruhnya suruhan utusan pada negeri yang ada di dalamnya ulama. Jadi negeri itu ada ulama, di daerah lain perlu fatwa, mereka kirim utusan ke sana, itu bisa diikut. Bagaimana kalau ulama yang mengirim itu berada di negeri jauh, dan jikalau jauh sekalipun seperti Makkah dan lainnya. Bahkan tempo dulu ulama masalah kita di Nusantara ini ditanya ke ulama di Makkah sampai mereka menyusun kitab terkait pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kita di Nusantara ini. Itu boleh, ya. Dan lainnya, bukan di Makkah saja, misalkan di Madinah, misalkan di tempat-tempat yang lain, ya.
seperti Darussalam. Nah, Mekah, Madinah misalnya kata Darussalam. Darussalam itu di Palestina, ya. Karena perpegangan yang sudah tetap daripada pekerjaan yang terlebih besar, ya. Itu pegang itu, yakin ya. Dan jangan Tuhan hamba jadikan diri Tuhan hamba seperti perunipah. Nah, ya. Nah, kalau kita perunipah itu bagaimana? Perunipah di dalam sungai, jikalau pasang air maka mengikut ia ke hulu, dan jikalau surut air mengikut ia ke hilir. Nah, itu. Kalau air sungai naik, ikut dia ke hulu. Air sungai turun, ikut dia ke hilir. Kalau air sungai naik, pergi dia ke hulu. Nah, air sungai turun, pergi dia ke hilir. Nah, ya, naik air sungai tadi pasang naik deh. Semua naiklah gelombang laut tadi. Air laut itu pun masuklah ke sungai, naik dia, pergilah ikut dia ke hulu. Bila air surut, air sungai tadi pun pergilah bertemu ke laut, ke hilirlah dia. Itu perlu nipah. Kalau cara orang kita itu buah nipah maksudnya. Kalau cara orang sebahagian pula sebut pucuk perlu. Nah, jadi berubah sana sih. Orang begini, dia buat begini. Orang bilang begitu, dia buat begitu. Orang tengok ramai buat begini, dia buat begini. Orang ramai buat begitu, dia begitu. Jadi tidak ada pendirian agama. Oh, jangan begitu, kata ulama. Ya, jangan begitu. Nah, ikut yang dibimbingkan oleh ulama. Adapun pada belajar ilmu martabat 7, tiada wajib menuntut dia. Lagi pula tiada ahlinya, tiada ada ahlinya pada masa ini. Ilmu martabat 7 itu adalah ilmu dalam tasawuf yang menjelaskan 7 tingkatan atau martabat dalam hubungan antara manusia dengan Allah serta proses. Nah, jadi ilmu itu juga menjelaskan proses penciptaan alam semesta. Di Nusantara ini pertama kali dikenalkan oleh para ulama dari Gujarat, India. Nah, itu tak usahlah ya dipelajari. Dia 7 tingkatan itu. Dari martabat ahadiyah, wahdah, tingkatan tingkatan ahadiyah, tingkatan wahdah sampai nanti tingkatan atau martabat insan kamil. Itu tak usahlah dipelajari, kata beliau, itu tak wajib. Tiada lagi ahlinya pada masa ini menurut fatwa Syekh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin, penulis kitab kita ini. Maka siogianya ditinggalkan karena tiada kita tahu akan artinya dan terkadang menyalahi akan syarak, maka jadi membawa kepada membinasakan iman, jadi murtad pula. Karena beberapa kitab orang yang dahulu-dahulu ditinggalkan karena tiada ada ahlinya pada mengajarkan dia dan menguraikan maknanya di dalam tanah Arab seperti Mekah dan Madinah dan lainnya daripada keduanya, sebab ilmu itu sudah mati. Gitu ya. Dan sebagiannya pula bahwa adalah kitab kita baca itu yang mengarang dia orang yang dibilang orang, artinya orang yang memang dipandang ilmunya. Dibilangnya artinya dianggap, dipandang. Kalaupun mau baca kitab, lihat siapa penulisnya. Penulis ini dipercaya tidak ilmunya. Dengan sekira-kira ditinjau dari segi barang negeri yang dimasukinya. Nah, artinya kita mau tahu riwayat hidup penulis kitab itu. Misal kata dia ke sini, dia kemari, dia ke sana, bagaimana sambutan ulama setempat? Maka tiada disalahkan orang ilmunya. Oh betul, maksudnya orang ini ulama lah pula. Ulama melihat dia, oh ini ada orang datang musafir ke negeri kita, katanya orang alim juga, lihat macam mana. Oh betul ilmunya, dan dia menulis kitab pula, kita baca, tak ada masalah. Dan lagi pula bahwa adalah ilmu itu dengan mengambil daripada gurunya. Jangan ditolik saja, dibaca, dipelajari sahaja pada kitabnya. Ini diantara cara kita mengetahui orang itu dapat tidak menjadi rujukan. Satu, ulama ketika dia datang ke satu tempat, ulama setempat membenarkan ilmunya. Kedua, kita tahu dia tidak hanya membaca saja. Dia mesti ada guru. Siapa gurunya? Gurunya ini, gurunya ini. Tidak boleh hanya sekedar membaca saja, karena tiada hasil ilmu itu melainkan dengan mengambilnya dari guru, bukan dari kitab saja. Karena kitab itu ditulis oleh orang alim juga. Sampai ada ungkapan siapa yang menjadikan kitab atau buku adalah guru sebagai gurunya, maka adalah gurunya itu syaitan.
Bukan artinya dia berguru dengan setan. Mungkin terbuka kemungkinan salah, maka perlu digurukan. Dan dari karena inilah kebanyakan manusia yang mendakwa dirinya alim, mentelaah, mempelajari buku dengan tiada pengambilan daripada gurunya, maka apa yang terjadi? Tiba-tiba enak saja disalahkannya orang awam dan orang dungo. Namanya orang awam. Ketika nampak dia ini orang alim, yang menurut dia alim, disalahkan, dia pun ya salah. Padahal orang ini tidak alim, hanya belajar dari kitab saja. Mudah sekali dia menyalahkan orang. Dan terkadang yang disalahkannya itu lebih ngerinya lagi dengan kitab mazhab orang yang lain, bukannya mazhab dirinya. Nah, itu. Jadi enak saja dia. Ini lebih ngeri. Kitab mazhab lain disalahkan. Nah, sedangkan mazhab dirinya sendiri pun dia belum tuntas mempelajarinya. Macam mana mau tuntas? Begitu banyak ulama, begitu banyak kitab, begitu banyak fatwa. Apalagi dalam mempelajari itu dari dasar dulu. Matan, syarah, hasyiah. Ya, itu aja itu berapa lama itu ya mempelajarinya. Tahu-tahu dengan mudah dia menyalahkan. Disalahkannya orang awam, disalahkannya kitab madhab yang lain. Mengerikan. Ini mau hati-hati. Demikianlah kelakuan mereka itu yang salah-salah itu. Sampai sini dulu, akan datang kita balik ke istighna ya. Balik ke istighna lagi terkait dengan kalimah la ilaha illallah, istighna iftiqar. Hari ini sampai sini dulu. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.